Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Cuaca buruk mengakibatkan gelombang tinggi di Merauke, Papua Selatan. Nelayan diimbau waspada. Berebut tapal batas wilayah, 2 kelompok warga bentrok di Kabupaten Mimika. Keluarga korban dan warga Sentani berunjuk rasa ke kantor DPRD Jayapura menuntut Rumah Sakit Jowari bertanggung jawab atas kematian ibu hamil. Jangan lihat dari jumlah yang kami dapat, terutama bagi Bapak Ibu. Operasi Zebra Karten sudah berlangsung selama sepekan di Merauke, Papua Selatan, dan polisi menemukan banyak pelanggaran lalu lintas. Yang paling banyak pelanggar adalah pengendara sepeda motor dengan 185 pelanggaran lebih, sementara pengendara mobil 10 pelanggaran. Sebagian besar motor yang terjaring menggunakan knalpot brong. Polisi mencopot knalpot brong dan mengamankan sepeda motor ke kantor polisi. Untuk jumlah kendaraan roda 2 terdapat 185, kemudian untuk roda 4 15. Nah, tentu ini pelanggaran yang cukup tinggi, jadi saya menghimbau pada seluruh masyarakat Merauke tentunya. Kami berharap selalu tertib berlalu lintas, membawa kelengkapan surat-surat, kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan saya ingatkan juga untuk pengendara roda 2 selalu gunakanlah helm dan gunakan knalpot yang standarnya, bukan menggunakan knalpot brong. Kemudian untuk data laka selama operasi Zebra ini, untuk kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal atau meninggal dunia menurun dari kemarin di bulan Oktober berjumlah 4 yang korbannya. Untuk saat ini jumlah laka menurun menjadi 1. Nah, ini tentu menjadi evaluasi kita semua bersama, bahwasannya dengan tertib berlalu lintas kita semua dapat menghindarkan diri dari kecelakaan. Polisi terus mengimbau masyarakat untuk tetap tertib berlalu lintas, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga saat ini masih terdapat cukup banyak guru di Merauke yang berstatus honorer, meskipun telah mengabdi selama bertahun-tahun untuk mendidik generasi muda. Usai memperingati Hari Guru, Ketua PGRI Merauke Arnoldus mendesak pemerintah memperhatikan guru honorer, khususnya yang bertugas di wilayah-wilayah terluar dan terpencil. Guru-guru honorer yang hari ini berada tersebar di wilayah Kabupaten Merauke, di daerah-daerah pedalaman dan juga di dalam kota, ini masih cukup banyak. Dan memang kami berharap supaya ke depan, dengan merayakan HUT PGRI dan Hari Guru Nasional yang ke-80 ini, para guru yang saat ini mengabdi, mendedikasikan diri untuk mendidik anak-anak bangsa, ini tidak berharap banyak, tapi paling tidak mereka juga bisa mendapatkan perhatian oleh pemerintah, baik daerah, provinsi, dan juga pusat, untuk merekrut guru-guru yang ada di daerah Kabupaten Merauke. Para guru honorer berharap adanya perhatian serius dari pemerintah untuk meningkatkan status mereka dari guru honorer menjadi ASN atau P3K, sehingga mereka dapat bekerja dan mengabdi dengan lebih layak. Saat ini sekitar puluhan guru di Kabupaten Merauke masih berstatus honorer. Mereka bertugas di wilayah terjauh dan terluar karena sebagian besar guru ASN dan P3K tidak mau bertugas di wilayah tersebut. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sekelompok warga dari Kabupaten Deyai, Papua Tengah, mengklaim bahwa tanah di Kampung Kapiraya termasuk dalam wilayah mereka. Klaim sepihak itu memicu ketegangan dengan warga Kapiraya yang didominasi suku Kamoro. Kedua kelompok warga itu terlibat bentrokan saling serang, sehingga terjadi aksi pengusiran terhadap warga Deyai yang berada di Kapiraya.
Bentrokan juga berujung pada pembakaran sejumlah rumah di lapangan terbang Kapiraya. Anggota DPRD Mimika, Dolphin Beanal, mengatakan masalah tapal batas daerah ini telah diatur dan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak boleh ada pihak yang mengubah atau mengklaim secara sepihak. Saya sendiri mendukung, karena ini kan tidak bisa orang lain caplo-caplo. Karena tadi kan kita sudah dengar toh, karena demi pemekaran, tadinya kan batas wilayahnya jelas, tapi ketika dong mekarkan kabupaten-kabupaten ini mencaplok untuk kabupaten lain lagi, itu ya akibat itu yang terjadi saat ini. Jadi saya pribadi juga tidak setuju. Nah, jadi DIY mekarkan satu kabupaten dan dia klaim sampai masuk-masuk di wilayah Timika, ini tidak bisa. Memang wilayah Timika kan sangat luas dan besar, jadi tidak pernah Timika ini kan kabupaten yang paling lama dan tidak pernah mekarkan, itu jadi persoalan. Hingga saat ini situasi di Kampung Kapiraya masih tegang. Warga setempat terus bersiaga di perbatasan untuk mengantisipasi terjadinya serangan susulan. Warga meminta pemerintah daerah dan pusat agar segera turun tangan menyelesaikan sengketa tapal batas demi mencegah konflik berlarut. Igobat Memolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.